Baik, kita akan bermacet ria ya sambil ngobrol-ngobrol sambil macet ria daripada ngantuk. Jadi kita bikin video saja deh ya, ngantuk sendirian kita bikin video saja. Nah, kita tidak akan ngobrolin macetnya. Nih kalau ada mobil nih di depan nih. Nah, tuh. Ini mobil Subaru. Kodenya BP itu Batam ya. Kemudian ada V di belakangnya. Nah, itu mobil ini impor nih. Ketahuan kodenya V. Mobil ini kok impor V ya. Nah, biasanya kalau di Batam itu kode V, kalau yang lama ada Z. Nah, itu impor dari Singapura, impor langsung dari Jepang. Kalau Subaru kan Jepang ya, langsung masuk ke Batam. Nah, gitu. Jadi kode V ini mobil impor ya, platnya V di belakang, ada VD gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Itu tambahan informasi. Ngobrolin mobil di Batam memang untuk yang ex Singapura sudah mulai berkurang, nggak kayak tahun-tahun lalu ya. Sekarang mobil Jakarta, yang maksudnya mobil Indonesia yang datang masuknya dari Jakarta sudah banyak dan murah. Jadi orang DP kecil udah dapat mobil. Nah, itu yang membuat harga mobil di Batam yang ex impor gitu ya, itu berkurang ininya, marketnya. Kalau dulu di 10 tahun yang lalu gitu ya masih banyak ketertarikan. Tapi kalau sekarang yang minus 5 tahun emang ada beberapa mobil-mobil mewah sih. Ada BMW, Mercedes gitu ya. Kemudian ada Rubicon ya, Rubicon yang besar-besar gitu. Itu ada beberapa saya lihat di Mazda gitu teman-teman. Mazda Harrier juga, Harrier ya. Nah, itu ada beberapa. Nah, kalau di depan kita ini Subaru ya. Subaru ini Jepang. Nah, jadi emang ini V yang mobil impor masuk. Harganya biasanya kalau impor agak murah sih teman-teman ya. Murah, tapi kekurangannya tidak bisa keluar dari Pulau Batam. Jadi dia muter-muter di Batam saja. Gitu teman-teman. Tentang mobil seperti ini, biasanya spare partnya emang banyak sekali di Batam dan masuk dari Singapura. Jadi tidak terlalu sulit untuk mendapatkan spare part yang umum ya, umum, dan harganya biasa lebih murah 20-30% dari harga market yang ada biasa. Itu pengalaman saya teman-teman. Nah, kalau ini kan di depan ini kan kodenya beda tuh, DG gitu ya. Nah, ini mobil Jakarta ini 100%. Kemudian ada tuh kodenya MF ya. Ini kan kode biasa ya, Terios, Agia. Kemudian ada Honda, banyak, itu standar ini teman-teman. Mobil Jakarta yang masuk ke Pulau Batam gitu ya. Nah, biasanya kalau mobil Jakarta masuk ke Batam itu di awal tidak dimasukkan pajak. Jadi pajaknya masih belum dihitung gitu ya. Nah, saat proses biasanya ini, jadi model penjualan mobil di Batam itu ada dua, udah PPN atau belum gitu ya. Nah, itu orang biasanya kalau sudah PPM bisa melancong atau bisa dibuat jalan sampai ke Sumatera, ke luar Batam, misalkan yang dekat ke Tanjung Pinang, ke Bintan gitu ya, keluar Batam gitu teman-teman. Kalau saya sendiri sih agak kurang tertarik kalau tour gitu ya, karena udah tiap hari bawa mobil, jalan-jalan bawa mobil, pekerjaan juga
lebih sering traveling ya, jadi saya lebih kalau keluar Batam lebih sering duduk tidur nyampe ada yang nyupirin pilot gitu aja. Iya, ini masih macet nih teman-teman ke arah Bundaran Barelang ya, dari Muka Kuning di sekitar jam 7 ini, 7 malam tanggal akhir Mei, 31 Mei teman-teman. Nah itu kita lanjutkan ngobrolin mobil ya. Kita ambil 12 menit, ini masih 5 menit. Nah kemudian ada juga motor-motor gitu teman-teman. Nah motor ada juga yang ex Singapura tetap V juga kodenya. Biasanya motor besar seperti Harley Davidson, ada motor-motor besar yang di atas 500 cc gitu ya, itu ada biasa. Cuman jarang saya lihat kalau ke arah sini, jarang sih. Mungkin 1-2 teman-teman yang pakai itu teman-teman. Nah kondisi sekarang itu banyak yang, kalau dulu banyak Corolla itu banyak sekali di jalanan yang ex Singapura, bahkan teman-teman bilang banyak banget ya. Nah tapi sekarang peminat sudah berkurang dan beralih ke mobil nasional istilahnya. Jadi mobil nasional, seperti mobil nasional tuh ya inilah, di depan ini ada Terios, Toyota Terios, kemudian Avanza, Expander dari Mitsubishi dan lain-lainnya, itulah nasional ya. Karena Toyota juga ada yang impor teman-teman, impor ya. Jadi Toyota impor tuh contohnya apa? Harrier ya, yang kodenya belakangnya V. Toyota Altis, Altis juga ada tuh kadang. Kemudian saya nemuin di jalan tuh Toyota seperti Camry, Camry. Kemudian ada Toyota Crown, Crown yang klasik gitu. Nah itu kadang masih kode V ya. Nah itu banyak dicari tuh teman-teman sama kolektor. Kayak Crown itu dicari sama kolektor yang suka numpukin atau suka ngumpulin mobil ya. Nah itu. Kemudian kalau hobi yang mobil besar seperti Rubicon itu banyak sekali yang kode V yang impor ya. Dan itulah kekurangannya, kita punya Rubicon tapi nggak bisa dibawa ke luar Batam, sayangnya itu sekali teman-teman. Tapi nggak apa-apa, muter-muter ke Batam aja, ke Barelang, ke ujung-ujung udah bosen juga kan mobil tuh. Nah ada lagi beberapa tipe Toyota yang besar seperti Prado. Nah Prado juga banyak teman-teman di Batam yang tahun-tahun lama sih, kita lihat sih ada tahun-tahun lama. Kemudian yang baru biasanya ada Land Cruiser ya, Land Cruiser kalau Toyota. Kalau mobil Eropa seperti Mercedes, BMW itu banyak juga teman-teman, kayak BMW yang X1, X2, X3, X5, itu X6 ya, itu banyak juga yang impor ya dari luar Singapura, ada yang langsung dari luar negeri ya. Itulah kalau mobil di Batam. Jadi banyak teman-teman berasumsi bahwa di Batam murah. Sebenarnya tidak terlalu murah juga sih. Asumsi kalau misalkan Harrier gitu ya, Harrier selisihnya kalau dengan Jakarta itu ya sekitar 30-40%, 30-an% lah bedanya. Kalau di Jakarta Harrier yang tipe baru mungkin ya, yang tahun-tahunnya sama